Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Oh iya, tadi sebelum turun sekolah sudah sarapan belum? Ayo sarapannya dengan apa? Sayur. Terus apa lagi? Buah-buahan. Luar biasa, berarti bergizi semua ya sarapannya? Iya, karena sesuai dengan kebiasaan anak Indonesia hebat, kita harus sarapan dengan makanan yang Oh iya. Di sini semuanya sudah hafal belum lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sudah. Kalau sudah, ayo kita nyanyikan sama-sama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selalu baik dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Iya, tepuk tangan dulu. Berarti sudah pada hafal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan harus diterapkan ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. Siap? Oke. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Nazril, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ucapkan salam. Selamat pagi Nazril, boleh duduk. Baik, hari ini apakah hadir semua? Hadir. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita. Mohon semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, kandung padamu. Di sanalah aku berdiri, sangat dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Rindulah tanahku, rindulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Semuanya boleh duduk kembali. Baik, coba dicek dulu alat dan perlengkapan sebelum melakukan pembelajarannya. Bukunya udah siap? Terus pulpennya sudah siap? Kursinya yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Oke. Nah, baik. Biar kita lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Oke, ice breakingnya adalah tepuk semangat. Baik, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Oke. Kalau udah semangat semuanya, boleh kita memulai pelajaran hari ini? Ayo, Naira dan Floren. Kenapa? Tidak, Bu. Oke. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Karena kita melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau bertanya dulu. Di sini, pernahkah kalian berpikir dalam suatu ekosistem bagaimana hewan dan tumbuhan mendapatkan makanan? Pernah tidak kalian berpikir? Misalnya di ekosistem sawah, bagaimana sih? Misalnya tikus mendapatkan makanan, bagaimana? Pernah tidak kalian berpikir? Ada yang pernah ke sawah? Ada yang pernah lihat sawah? Pernah tidak kalian berpikir bagaimana di ekosistem sawah hewan dan tumbuhan mendapatkan makanan? Proses rantai makanan. Terus, apakah hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan? Untuk apa makanan? Untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada makanan, kita bisa mati. Ya, bisa mati. Oke. Untuk lebih jelasnya, jadi hari ini kita akan memperdalam tentang materi rantai makanan. Nah, jadi kalian perhatikan video proses rantai makanan terlebih dahulu ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor penggiling.
Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Baik, dari video tadi, apa yang kalian lihat? Apa yang terjadi pada video tadi? Ada proses apa? Ada apa saja? Proses makan dan dimakan. Terus apa lagi? Terus ada apa lagi? Ada proses rantai makanan. Dalam rantai makanan tadi ada apa saja? Ada apa saja? Ada. Oke, biar lebih jelasnya akan Ibu jelaskan. Nah, baik. Jadi hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan. Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk hidup agar mereka bisa bertahan hidup. Selanjutnya, dalam proses rantai makanan itu ada tadi. Yang pertama urutannya ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan kebanyakan produsen itu adalah tumbuhan.
Kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dengan apa? Dengan proses fotosintesis. Dengan proses apa? Fotosintesis. Oke. Selain ada produsen, ada konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen di sini adalah si pemakan. Oke, dalam rantai makanan itu ada 3 tingkatan konsumen. Nah, dan konsumen dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, yang pertama kita lihat konsumen tingkat pertama itu diisi oleh herbivora. Apa itu herbivora? Makhluk hidup yang pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Kelinci. Terus apa lagi? Sapi. Apa lagi? Kambing. Terus? Kuda. Domba. Iya, itu contoh dari konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Siapa yang mengisi konsumen tingkat 2 itu ada makhluk hidup karnivora atau yang pemakan daging. Contohnya apa? Terus harimau. Kalau di sungai apa? Kalau di sungai? Buaya. Kalau di laut? Hiu. Kalau di hutan? Singa. Harimau. Kalau di sawah? Apa? Ular. Lanjut lagi ada konsumen tingkat 3 atau bisa kita sebut omnivora. Apa itu omnivora? Dia bisa makan tumbuhan, bisa makan daging. Contoh hewannya apa? Beruang bisa makan tumbuhan? Beruang bisa makan tumbuhan? Apa hewan yang memakan segalanya? Burung. Burung? Apakah burung bisa? Bisa makan tumbuhan dan bisa makan? Kucing. Manusia juga bisa disebut konsumen tingkat 3. Nah, selain konsumen ada lagi yang mendapatkan peran dalam suatu rantai makanan. Dan dia adalah si pengurai atau tukang bersih alam. Dan mereka ini adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya apa yang biasa kalian lihat di hewan yang sudah mati? Biasanya ada apa? Bakteri. Terus ada apa lagi? Jamur. Terus apa lagi? Ulat. Belatung. Nah, mereka ini disebut pengurai. Kalau tidak ada si pengurai, maka hewan yang sudah mati tidak bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Oke. Ini adalah salah satu contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Di sini semuanya pernah ke sawah? Pernah ya, pasti pernah ya di sawah ya. Nah, jadi ini adalah contoh rantai makanan di sawah. Yang pertama di sawah itu ada apa? Padi dimakan? Tikus dimakan? Ular dimakan? Elang mati dimakan? Elang mati dimakan jamur. Terus selain ekosistem sawah, misalnya di hutan.
Ekosistem hutan. Di hutan biasanya ada apa ya? Ada rumput. Biasanya di hutan ada rumput ya. Rumput biasanya dimakan apa? Dimakan kambing. Kambing, sapi, domba, kuda. Terus kuda dimakan apa? Atau kambing dimakan apa lagi? Dimakan manusia. Kambing dimakan serigala di hutan, sayang. Ekosistem hutan. Masa manusia ada di hutan juga? Ekosistem hutan. Kambing dimakan, serigala boleh, harimau boleh. Singa boleh. Terus harimau atau serigala atau singa dimakan? Dia mati dimakan? Bakteri. Bakteri. Terus apa lagi? Jamur juga boleh. Ulat, belatung. Nah, dan dari sisa-sisa makanannya, sisa-sisa dari bangkai tadi bisa membantu proses pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi itu adalah yang dinamakan proses rantai makanan. Jadi dapat disimpulkan, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Terus yang kedua, setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Jadi, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang rantai makanan atau sudah jelas? Sudah? Kalau sudah jelas, Ibu ada tugas untuk kalian. Oh iya, sebelum mengerjakan tugasnya silahkan bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan kita minggu lalu. Ayo, silakan bergabung sesuai kelompoknya minggu lalu. Baik. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD tentang rantai makanan. Jadi di sini kalian akan menggunting terus menempel sesuai dengan urutan rantai makanan yang ada di ekosistem mereka masing-masing. Silakan perwakilan satu orang untuk mengambil. Silakan. Satu orang dulu. Nazril, ini. Silakan. Bukan siapa? Nah, dia ambil dia. Oke. Terus pilih ya yang Julia pilih ini. Ini ya. Oke, kalau sudah dapat semuanya, Ibu akan kasih waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya bagaimana proses suatu rantai makanan sesuai dengan ekosistem masing-masing. Silakan mulai mengerjakan. Yang lain bantu temannya. Ada gunting lagi enggak? Atau dibagi dua penggarisnya di penggaris? Ini dibagi dua. Ini kan bisa jadi di penggaris. Ya. Yang kecil-kecil kan bisa pakai penggaris apa? Minta lem? Oh sini. Gusti, minta lemnya dulu. Guntingnya sesuai dengan bentuknya. Sesuai dengan bentuknya. Cukup nggak? Cukup. Oke, ayo silakan mengerjakannya. Gunting sesuai bentuknya. Kotak juga boleh. Kotak juga boleh ya. Digunting kotak juga boleh. Kotak juga boleh. Iya.
Diskusikan dulu dengan temannya gimana. Nggak ada lem juga. Bagi lem dulu. Bagi lem lagi. Gunting kotak juga nggak apa-apa. Ada penggaris nggak? Ada. Pakai penggaris juga boleh. Apa dah? Ya. Bantu temannya, harus bekerja sama. Kotak-kotak juga boleh. Semudah kalian saja. Tapi harus jelas ya urutan rantai makanannya. Kelompok ini aman? Aman? Pakai penggaris juga boleh, kotak-kotak juga boleh. Ditempel yang kayak gitu. Iya, ditempel. Diskusikan dulu dengan temannya apa yang harus ditempel ya. Iya. Ini ekosistem apa? Sawah. Sawah. Tuh ada yang menempel. Ini Mbak bisa pakai penggaris. Bisa pakai penggaris. Ada mau penggaris nggak? Ada. Biar lebih cepatnya yang ini kan bisa pakai penggaris kan? Dipotong kecil-kecil dulu. Ada yang bantu itu. Ada yang nempel. Ada yang menyusun. Iya. Ini Mbak bisa pakai penggaris. Nih ada lagi enggak penggarisnya? Nih Atika. Dipotong. Potong kotak-kotak juga enggak apa-apa. Kotak-kotak juga tidak masalah. Ya. Yang ini gimana? Boleh. Pindah apa? Pindah posisi ya boleh. Ya. Yang buayanya? Buaya sama ini. Boleh. Boleh. Tapi nanti disusunnya itu ya harus jelas ya sayang. Ya. Nah, yang ini gimana udah? Yang ini kan bisa dipotong pakai penggaris. Yang ini Bang bisa pakai penggaris ini, kotak kecil-kecil Atika. Kan bisa pakai penggaris dia. Bisa enggak? Sini. Kena ya. Banyak tuh gunting dulu. Yang tidak bisa kalian ikuti bentuknya, potong kotak-kotak juga tidak apa-apa. Nih. Bisa? Bisa? Yang ini bentuk kotak-kotak juga tidak masalah ya. Yang ini gimana? Itu kan bisa dipotong pakai penggaris ini, kan? Tidak apa-apa. Nggak langsung dipotong aja. Ini gini ibu kasihan. Nih. Tuh. Diskusikan ya, yang mana yang sesuai dengan rantai makanan ekosistemnya.
Ini ayo. Potong kotak-kotak juga tidak masalah ya. Yang itunya ikan-ikannya. Ininya jangan lupa dipotong. Ini tempel di atasnya. Tempel di atasnya sini ya. Tutupnya. Tutup apa? Tutup lemnya di sini. Dipakai. Kenapa? Nanti kering kah? Yang ini boleh tidak lemnya disimpan di kertas? Ini. Ya. Sini aja ya. Enak. Oke. Bisa? Bisa enggak? Diskusikan. Yang mana yang harus jadi produsennya? Yang mana? Setelah produsen, ada peran apa lagi setelah produsen? Ada silakan dicari yang mana produsen, yang mana konsumen. Apa? Ya nggak apa-apa. Cukup tidak kertasnya untuk menempel? Cukup tidak? Kebesaran kah? Oke, sisa waktu diskusinya 15 menit lagi. Ya. Ayo, 15 menit lagi. Gambarnya dipotong kotak-kotak juga tidak masalah asal urutannya sesuai, ya. Yang lain bantu juga. Yang kelompok ini yang itu bisa dipotong kotak-kotak juga tidak masalah yang ini. Ya, pakai penggaris juga bisa sayang. Nih, potong kotak-kotak aja. Nah. Bisa enggak Hanafi? Iya, Nafi. Kebalik sayang, kebalik. Nih. Ininya kebalik. Nih. Gitu. Kotak-kotak aja tidak harus sesuai dengan bentuk yang ada di gambar ya, motongnya. Yang ini gimana, aman? Mereka salah masangnya. Dia ambil lagi. Pelan-pelan, jangan sampai koyak. Tentukan produsennya terlebih dahulu. Produsennya. Tentukan produsennya terlebih dahulu. Ini gini caranya. Ini di sini tulis gini, ini ditempel di sini. Ini dibuka dulu sayang.
Ini gimana ini? Ini digunting lagi, Ibu kasih kertas baru lagi. Dia harus seperti ini nanti hasilnya. Sini dia. Enggak apa-apa itu digunting. Yang ini ditulis di atas ini. Nih. Nih. Ayo, ini kan bisa digunting pakai penggaris. Gunting ayo. Waktunya sisa 13 menit lagi. Potong kotak-kotak juga tidak masalah. Ini Rafa, digunting dulu ininya Rafa, simpan di atas ini. Ya. Tentukan produsen, setelah produsen baru konsumennya, biar lebih mudah. Arah tanda panahnya harus jelas. Ya. Jangan sampai tidak ada tanda panahnya. Iya. Iya. Keterangannya di bawahnya ya. Ya, oke. Yang ekosistem sungai gimana? Sungai lancar? Udah ditempel belum? Yang ekosistem laut? Ekosistem laut bantu temannya mengerjakan. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menyusunnya. Waktunya sisa 10 menit lagi atau 12 menit lagi. Tanda panahnya? Tanda panahnya? Ya. Yang ekosistem hutan? Yang penting jelas tandanya ya. Ya enggak apa-apa kalau dia ke bawah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting jelas tanda panahnya. Sudah, oke. Yang ekosistem sawah sudah selesai. Ya. Kita menunggu kelompok lain lagi. Waktunya masih berjalan ya. Ya, pelan-pelan guntingnya. Ya. Oke, boleh. Yang ini ada masalah? Lancar ya? Tanda panahnya harus jelas ya. Ini ada yang kececerannya. Nih. Mana Ibu lihat?
Nanti dulu Bu, kata-katanya dulu. Ya, diskusi aja dulu dengan temannya ya. Coba cari siapa tahu ada yang kececer pengerjaannya. Apa yang kurang coba dicek dulu ini. Yang ekosistem hutan gimana? Aman? Gambarnya apa-apa. Yang penting tanda apa? Tanda panahnya harus sesuai, harus jelas. Bakteri dong. Oh, di atas. Oh, di sini. Bukan. Kalau tidak cukup juga tidak masalah yang pohonnya tidak dipakai. Mungkin bakteri. Bakteri. Ini bukan yang Iya, tidak masalah. baik kalau bikin. Baik. Tidak masalah. Yang penting keterangan dan tanda panahnya harus jelas. Keterangannya mana? Kalau tidak cukup tidak perlu. Tangannya enggak cukup. Ya di itunya di atasnya kan juga boleh, yang ini di sampingnya juga boleh, tidak masalah. Boleh. Tapi di atas ada. Di atas. Iya, di atasnya juga boleh. Boleh. Di atasnya juga boleh. Iya. Diskusinya gimana? Menurut kalian gimana? Tapi kata mereka elang makan jamur. Eh? Kata mereka lari elang makan jamur. Tapi hasilnya apa tadi? Menurut kelompok kalian, elang dimakan jamur. Sesuai hasil diskusi kalian ya. Yang ini gimana? Udah keterangannya udah? Tanda panahnya? Udah. Ini yang apa? Tulisan ekosistem lautnya ditempel di atasnya atau di sini dulu. Biar teman-temannya tahu kalian mengerjakan ekosistem apa. Boleh. Yang penting jelas keterangannya. Oh ya, Ibu lupa, tolong nama kelompoknya ditulis di belakangnya. Ya. Di belakang aja. Tunggu dia kering dulu baru ditulis ya. Nama kelompoknya dan kelompoknya yang ini yang ekosistem sawah kelompok 1, yang laut kelompok 2, yang sungai kelompok 3, yang hutan kelompok 4 ya. Nama kelompoknya ditulis di belakangnya ya. Iya. Mantap. Nama kelompoknya ditulis di belakang itunya, kertasnya. Di belakang aja. Waktunya 4 menit lagi.
Ya. Iya. Jelaskannya udah kan? Terserah. Tergantung kelompok kalian. Nanti silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kalian pilih siapa yang akan mempresentasikan hasil proyeknya, hasil tugas diskusinya. Ya. Kalian tinggal ini aja, menjelaskan aja. Bagaimana? Terserah, sesuai dengan kelompok kalian. Ada konsumen 1. Iya. Sudah? Sudah. Nama kelompoknya ditulis di belakang. Ya. Silahkan diskusikan dulu salah satu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Nanti akan Ibu panggil per kelompoknya. Diskusi dulu. Kalau yang udah selesai, tolong sampah dipungut, jangan ada yang tersisa. Ya. Bereskan dulu sampah-sampahnya. Boleh, tergantung hasil diskusi kelompoknya. Sampahnya kelompok 4 sampahnya. Rafa, tuh sampah. Gio, Adit sampahnya tuh tolong dipungut. Oke, sudah semuanya? Oke, sampahnya jangan sampai ada kececer ya. Siapkan salah satu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Apa? Ya. Oh ya, nama kelompoknya sudah dituliskan? Sudah? Kelompok 1 nama kelompoknya sudah dituliskan? Iya, nama kelompoknya ditulis di belakang lembar diskusinya. Udah? Ini udah? Kelompok 2, kelompok 3 nama kelompoknya udah sayang? Oke. Kelompok 4 nama kelompoknya. Berarti kalau sudah semua, saatnya kita akan melihat hasil presentasi setiap kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan maju dulu kelompok yang pertama. Semuanya maju. Dari situ ya. Dari situ. Dari situ saya. Tolong perhatikan temannya mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang lain tolong perhatikan. Halo teman-teman, kita dari kelompok 1, kita akan menjelaskan ekosistem sawah. Yang pertama di sini ada padi, yaitu produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus adalah konsumen tingkat 1, dan tikus dimakan ular. Ular adalah konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen tingkat 3. Elang mati dimakan atau ditumbuhi jamur. Oke, dalam ekosistem
rantai makanan di sawah? Nih, yang pertama ada apa? Padi. Padi sebagai apa? Sebagai apa kelompok satu padinya? Produsen. Padi sebagai apa? Produsen. Terus apa lagi? Padi dimakan? Tikus. Tikus sebagai apa perannya? Konsumen tingkat 1. Tikus dimakan? Tikus dimakan? Ular. Ular perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Terus ular dimakan apa? Elang. Elang sebagai apa perannya? Konsumen tingkat 3. Elangnya mati dimakan? Jamur. Jamur. Jamur di apa perannya? Sebagai Pengurai. pengurai. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Silakan duduk. Sini hasilnya, sayang. Oke. Siap-siap untuk kelompok yang kedua. Sudah siap kelompok 2? Sudah siap? Sudah. Boleh maju kelompok 2. Mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang lain tolong memperhatikan ketika temannya mempresentasikan. Tolong Nazril suaranya kuat sedikit biar teman-temannya mendengar. Pelan-pelan saja menjelaskannya ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman, kalian dari kelompok 1. 2. Menjelaskan rantai makanan ekosistem apa? Iya, silakan dijelaskan. Alga adalah Nazril suaranya dikuat sedikit biar temannya mendengar. Ada apa di alga adalah produk makanan ikan-ikan kecil. Oh iya, alga adalah produsen. Alga dimakan Ikan-ikan kecil. ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil apa perannya? Konsumen 1. Iya, terus Ikan-ikan kecil dimakan gurita. gurita apa perannya? Konsumen 2. Konsumen 2. 2. Terus Gurita dimakan hiu. gurita dimakan hiu. Gurita perannya apa? Hiu perannya apa? Konsumen 3. Konsumen tingkat 3. 3. Terus hiunya Hiu mati dimakan bakteri menjadi penguraian. hiunya mati dimakan bakterinya perannya sebagai apa? Penguraian. Sebagai pengurai. Yang lain tadi jelas tidak mendengar penjelasan dari kelompok 2? Kalau kurang jelas ulangi lagi. Jelas tidak? Tidak, Ibu rasa tidak jelas. Tadi suara Nazrilnya terlalu pelan. Nazril ulangi lagi biar temannya lebih jelas. Kuat sedikit suaranya. Alga adalah produsen Alga sebagai produsen. Terus Alga adalah makanan ikan-ikan kecil. ikan-ikan kecil berperan sebagai apa? Konsumen 1. Iya, lanjut. Ikan-ikan kecil dimakan gurita. Gurita sebagai apa perannya? Konsumen 2. Konsumen 2. Terus Gurita dimakan hiu. hiu apa perannya? Konsumen 3. Konsumen tingkat 3. Terus Hiu mati dimakan bakteri. dimakan bakteri. Bakterinya perannya sebagai apa? Penguraian. Sebagai pengurai. Sudah jelas? Jelas. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Kita lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Oke, silakan kelompok 3.
Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rantai makanan ekosistem sungai. Sungai. Tolong yang lain dengarkan. Ada tumbuhan. Pelan-pelan saja, Ori. Yang pertama ada tumbuhan sebagai produsen tumbuhan dimakan ikan. Terus, Ikan adalah sebagai konsumen satu. Ikan dimakan burung bangau. ya. Burung bangau adalah sebagai konsumen dua. Oke. Dimakan oleh buaya. Buaya. Buaya adalah sebagai konsumen tiga. Lalu buaya dimakan oleh jamur. Buayanya mati, dimakan. Dimakan jamur. Jamurnya sebagai Adalah apa? sebagai penyukai. Oke, tadi penjelasan temannya jelas? Jelas? Temannya tadi mempresentasikan ekosistem apa? Sungai. Oke, kalau sudah jelas, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Oke. Tunggu dulu temannya. Tunggu dulu temannya. Nah. Oke, yang lain tolong perhatikan temannya ketika mempresentasikan. Silakan kelompok 4. Silakan. Teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 4. Suaranya dikuatkan sedikit, sayang. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Iya. Kami akan mempresentasikan Kan tentang rantai makanan ekosistem hutan. hutan. Yang pertama Rumput ada rumput. Rumput sebagai apa? sebagai produser. Produsen. Rumput dimakan. Suaranya dikuatkan sedikit. Rumput dimakan oleh kambing. Kambing. Kambing sebagai konsumen. Konsumen tingkat berapa? 1. Tingkat 1. Terus Kambing dimakan serigala. Serigala. Sebagai Konsumen tingkat berapa? Tingkat 2. Terus serigala dimakan singa. dimakan harimau. Harimaunya sebagai apa? Harimau sebagai konsumen. Konsumen tingkat berapa? Tingkat 3. Tingkat 3. Terus singa mati. Dimakan apa? Ayo yang lain bantu. Dimakan bakteri. Berarti bakteri sebagai apa kelompok 4 bakteri? Pengurai. Sudah jelas penjelasan dari kelompok 4 tentang rantai makanan ekosistem sawah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ibu ambil ya. Kelompok 4 boleh duduk dulu. Terima kasih. Oke. Karena semuanya telah ayo. Karena semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi materi dan rantai makanan sudah cukup jelas? Sudah. Apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Terus apakah ada kendala saat diskusi tadi, saat mengerjakan kelompok, saat mengerjakan tugasnya? Ada apa kendalanya? Oh, tempelnya salah. Terus apa lagi kendalanya?
Ada yang tidak mau mengerjakan. Ada apa lagi kendalanya? Ada yang diam. Jadi untuk kedepannya, tolong saat bekerja kelompok atau bekerja sama, harus semuanya bekerja. Harus semuanya bekerja sama. Biar hasil diskusi atau hasil tugasnya akan bagus. Nah, baik, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang rantai makanan. Ya. Baik. Kita akan simpulkan sama-sama. Apa itu tadi rantai makanan? Apa itu tadi rantai makanan? Ada proses apa dalam rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan. Terus, dalam rantai makanan ada peran sendiri-sendiri dari makhluk hidup. Yang pertama dalam proses rantai makanan ada peran siapa? Produsen. Kenapa produsen sebagai peran utama? Karena dia bisa menghasilkan apa? Makanan sendiri. Dari apa? Dari hasil fotosintesis. Dari hasil fotosintesis. Produsen ini adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Selain produsen ada apa lagi? Ada konsumen. Konsumen ada berapa? Ada berapa tingkat? Tiga. Yang pertama, konsumen tingkat pertama itu apa? Yang makan tumbuhan. Makhluk hidup yang makan tumbuhan. Terus, yang kedua, konsumen tingkat kedua apa? Diisi apa? Makhluk hidup yang makan daging. Konsumen tingkat tiga diisi makhluk hidup apa? Yang makan tumbuhan dan makan daging. Selain konsumen, ada apa lagi dalam rantai makanan? Pintar, pengurai. Pengurai. Pengurai, contohnya jamur. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian mengisi soal yang udah Ibu buat. Tuliskan namanya dan kelasnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Bu, udah? Ibu kasih waktu 5 menit. Itu kurang atau lebih atau pas? Pas. Ibu kasih waktu kalian 5 menit, silakan diisi. Oh, semuanya. Namanya ya, tolong. Iya sayang. Nah, kurang satu kan? Tinggal disilang, Bu. Iya, disilang aja. Iya. Silakan disilang. Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Siapa belum? Namanya tolong ditulis dan kelasnya juga. Silakan mengerjakannya. Hanapi, kerjakan. Kerjakan disilang. Hanapi, kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Iya sayang. Nama kalian. Hanapi mana punya Hanapi? Ini. Silang Hanapi. Yang udah selesai boleh dikumpulkan. Waktunya cuma 5 menit. Sudah? Oke, silakan duduk. Namanya? Nirmala namanya. Ya. Oke. Ini sudah diisi betul-betul? Sudah dibaca? Pintar. Mana?
Oh, iya. Aku salah. Terus apa dong? Oh, iya. Namanya? Oke. Sudah, namanya sudah? Sudah belum? Ya, kerjakan. Waktunya masih. Namanya sudah? Oke. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Ya. Masih ada yang belum selesai? Masih ada yang belum selesai? Masih? Iya. Yang belum selesai, pelan-pelan ngerjakannya. Dibaca benar-benar. Oke? Masih? Iya. Tadi sudah dikasih nama semua ya? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Namanya udah ya. Oke. Oke. Berarti tugasnya, latihannya sudah semua? Sudah semua? Sudah. Nah, karena latihannya sudah semua, berarti materi pembelajaran kita hari ini yaitu rantai makanan, maka selesai. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, pesan ibu yang pertama, harus terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pulang dari sekolah harus istirahat, jangan banyak bermain. Ya, di rumah harus belajar. Lebih banyak waktu belajar daripada bermain. Karena kesehatan juga
Perhatikan, kalau sakit tidak bisa sekolah, nanti tidak bisa dapat nilai. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ice breaking dulu dong, biar kita semangat lagi. Tepuk semangat ya.